Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Ibu Dr. Hajah Megawati MPD. Pada kesempatan ini saya Rita Devi, mahasiswa pasca sarjana Universitas Indraprasta dengan nomor NPM 202073 akan mempresentasikan tentang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya mulai dari pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) atau biasa juga disebut dengan manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar tercapai tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat menurut Filippo tahun 1976. Pernyataan dari Filippo tersebut menyamakan pengertian manajemen sumber daya manusia sama dengan manajemen personalia. Sedangkan menurut Rifai tahun 2005, adanya sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus, dan menggunakan sumber daya manusia, sehingga bisa berfungsi secara efektif, produktif, serta efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Anthony, Kakmar, dan Parwi, mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki berbagai macam tugas berkaitan dengan usaha untuk memiliki, melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisasi, dan memelihara karyawan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia ialah pendekatan strategik serta berhubungan untuk mengelola aset paling berharga milik perusahaan, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan, baik secara individu maupun tim dalam rangka memberikan sumbangan untuk mencapai visi perusahaan. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia atau MSDM meliputi kemampuan dan potensi yang dimiliki pimpinan dan karyawan dalam sebuah perusahaan. Karyawan tidak diperlakukan sebagai mesin dan perlu disadari bahwa karyawan adalah mempunyai potensi dan bakat yang terus dapat dikembangkan untuk kepentingan perusahaan. Setelah dikembangkan, maka pimpinan perlu menciptakan suasana yang kondusif untuk dapat mengaplikasikan kemampuan dalam perusahaan. Namun pengaplikasian MSDM itu sendiri bukan hanya dilakukan di perusahaan saja. Dalam sebuah organisasi, MSDM juga menjadi aset penting agar tujuan organisasi yang diraih dapat tercapai. Fungsi manajemen. Tugas manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. Pada prinsipnya, fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencakup beberapa aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan yang terdiri atas perencanaan, pengangkatan, dan pemberhentian karyawan, pengupahan tunjangan, penilaian kinerja, penghargaan dan pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan, keselamatan dan kesehatan kerja, kepemimpinan, serta produktivitas. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. A. Perencanaan sumber daya manusia. Menurut Mandino dan Primax menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian dan penelaahan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematik untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. Fungsi perencanaan sumber daya manusia itu meliputi beberapa kegiatan, di antaranya adalah analisis jabatan dalam perusahaan untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan. Perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
mengembangkan serta mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kebutuhan di atas. Kegiatan perencanaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) merupakan pekerjaan manajemen sumber daya manusia yang paling mengandung ketidakpastian karena adanya faktor peramalan terhadap kecenderungan lingkungan bisnis yang terus bergerak sangat dinamis. Terkait hal ini, perusahaan harus mampu melihat kecenderungan perkembangan teknologi, seperti yang bisa berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perusahaan di masa mendatang. Merencanakan sumber daya manusia karyawan secara efektif agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan demi terwujudnya tujuan perusahaan. Fungsi manajemen SDM selanjutnya adalah yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Pada proses ini, kegiatan pengisian informasi yaitu merekrut karyawan, screening, serta seleksi kepada pelamar juga penempatan formasi. Proses pengangkatan dan pemberhentian ini meliputi 1. Rekrutmen calon pelamar pekerjaan. Yang kedua, seleksi calon pekerja atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan. Yang ketiga, mengadakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik kepada karyawan. Manajer sumber daya manusia perlu berhati-hati pada saat menyaring calon karyawan. Proses rekrutmen dan evaluasi pekerjaan diantaranya ialah belangko lamaran, interview, tes psikologi, serta pengecekan referensi. Ketika sudah berakhir masa jabatan atau masa kerjanya, maka perusahaan memiliki tanggung jawab harus melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan dengan sebaik-baiknya. Fungsi manajemen SDM yang ketiga adalah pengupahan tunjangan. Upah kepada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran. Keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerjaan yang berbeda dalam satu perusahaan. Dan kedua, pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu perusahaan. Upah pada dasarnya adalah mencakup keseluruhan penghargaan yang diterima karyawan atau pegawai sebagai hasil pekerjaannya. Upah bisa berupa uang yang diterima oleh seorang karyawan atau pegawai atas kinerjanya. Tunjangan ialah berupa tambahan penghargaan finansial selain gaji pokok, termasuk tunjangan cuti, biaya sakit, tunjangan hari raya, serta asuransi kesehatan. Kita lanjutkan fungsi manajemen SDM yang keempat, yaitu penilaian kinerja, pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya nilai positif, perusahaan juga menganalisis apabila kinerja karyawan atau pegawai yang negatif. Fungsi penilaian kerja ini meliputi 1. Penilaian dan evaluasi kinerja karyawan atau pegawai. Yang kedua, analisis serta dorongan kinerja karyawan atau pegawai. Yang ketiga, pemberian bantuan untuk karyawan atau pegawai dalam rangka pengembangan karir. Penilaian kerja terhadap karyawan atau pegawai ini untuk menentukan seberapa pantas penghargaan yang diberikan untuk karyawan atas kinerjanya, sehingga bisa digunakan untuk acuan pengembangan karir. Apabila perusahaan membantu karyawan atau pegawainya dalam pengembangan karir, maka keinginan karyawan untuk berpindah tempat kerja semakin minim. Hal ini bisa mempertahankan karyawan yang memiliki loyalitas dan komitmen yang tinggi. Selanjutnya yang kelima, fungsi dari manajemen sumber daya manusia adalah pelatihan dan pengembangan. Perusahaan dapat melatih karyawannya serta mengembangkan melalui prosedur formal maupun informal. Prosedur formal bisa dilakukan dengan pengenalan jabatan baru atau sebagai alat untuk mengikuti perubahan secara teknologis. Sedangkan prosedur informal bisa berlangsung di tempat kerja dan diadministrasikan oleh karyawan yang senior. Pada proses ini artinya, bidang sumber daya manusia dapat memberikan pelatihan, kursus, workshop, serta mengkoordinir peluang-peluang di perusahaan dengan perencanaan karir karyawan atau pegawai. Pelatihan dan pengembangan ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti perancangan, serta penerapan program-program pelatihan beserta program evaluasi.
Fungsi yang keenam dari manajemen sumber daya manusia adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Pada proses ini, manajemen sumber daya manusia berfokus pada 1. Perencanaan dan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja. Yang kedua, penerapan program-program motivasi karyawan atau pegawai. Yang ketiga, penyusunan strategi mengatasi konflik perusahaan. Yang keempat, perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan tentu harus melakukan proses integrasi yang menghasilkan rekonsiliasi antar beberapa kepentingan yang memadai, sehingga tercipta peningkatan serta perbaikan kualitas fisik dan non-fisik di lingkungan kerja. Selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia adalah penerapan efektivitas hubungan kerja. Pada fungsi ini, perusahaan harus mampu membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dan efisien dapat diimplementasikan. Kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya: 1. Saling menghormati hak-hak antar karyawan atau pegawai. Yang kedua, menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. Yang ketiga, melakukan kegiatan penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Apabila perusahaan tidak berhati-hati dalam menangani setiap problem hak-hak karyawan atau pegawai, maka bisa muncul adalah aksi-aksi protes seperti yang terjadi di beberapa perusahaan di Indonesia. Ya, seperti kalau kita lihat setiap tanggal 1 Mei atau dikatakan sebagai hari buruh internasional May Day, itu banyak kalau kita lihat adanya demo-demo dari buruh karyawan yang merasa mereka kurang puas dengan apa yang telah mereka dapatkan selama ini di dalam pekerjaannya.
Selanjutnya kita masuk kepada tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada masing-masing perusahaan bersifat variatif. Menurut Ulrich dan Lake, sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar memperagakan peluang baru. Chasway memberikan pendapat bahwasanya tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan atau pegawai yang memiliki kinerja tinggi, selalu siap mengatasi perubahan, serta memenuhi kewajiban sebagai pekerja secara ilegal. Tidak hanya itu, tujuan selanjutnya adalah menerapkan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan perusahaan mampu mencapai tujuannya. Peranan adanya MSDM sendiri secara garis besar adalah untuk mencapai tujuan perusahaan yang melibatkan tenaga kerja manusia yang ada di dalamnya, yang bukan hanya cakap, terampil, namun juga harus memiliki kemampuan serta kesungguhan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Peranan adanya MSDM sendiri secara garis besar adalah untuk mencapai tujuan perusahaan yang melibatkan tenaga kerja manusia yang ada di dalamnya, yang bukan hanya cakap, terampil, namun juga harus memiliki kemauan, serta kesungguhan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Hal tersebut dibahas juga dalam buku Sumber Daya Manusia Perusahaan Taufik Rahman. Namun secara khusus, manajemen sumber daya manusia itu memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang ketiga, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua, artinya ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Yang keempat, memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Yang kelima, mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Yang keenam, menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai.
Bagian akhir dari presentasi saya berikut ini adalah manfaat manajemen sumber daya manusia. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari manajemen sumber daya manusia menurut PSI Agian antara lain: 1. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Yang kedua, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Yang ketiga, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Yang keempat, penanganan informasi ketenagakerjaan. Dan yang kelima adalah penelitian. Demikianlah presentasi tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini saya sampaikan. Dan saya sangat berharap sekali ada masukan dan kritikan dari Ibu sebagai pengampu dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Terima kasih untuk kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.